Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Rekan-rekan guru hebat, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini, di mana kita akan belajar bersama dalam arti berbagi praktik baik tentang budaya positif. Di sini saya memiliki tugas aksi nyata untuk diseminasi budaya positif di SMP 3 Cikarang Selatan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat diterapkan oleh rekan-rekan semua. Nah, teman-teman, ini adalah tujuan yang harus dicapai di dalam program hari ini. Yang pertama yaitu membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif. Yang kedua yaitu menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu biasanya kita sepakati di awal tahun. Nanti rekan-rekan bisa menyepakati di kelas masing-masing. Terus yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin sesuai kesepakatan kelas. Dalam arti, jika anak-anak didik kita nanti melakukan sebuah kekeliruan yang kira-kira melenceng dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun, maka di sanalah kita sebagai Bapak Ibu guru untuk meluruskan atau mengembalikan anak didik kita itu kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal tahun. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru seperti yang sudah kita ketahui bersama, di mana kita berangkat dari pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah digadang-gadangkan semenjak kurikulum Merdeka dilahirkan. Nah, di sini jelas terlihat adanya profil pelajar Pancasila. Sudah paham Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, serta satu lagi kreatif. Ya, nah ini adalah pembelajaran menurut paradigma baru. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu bapak pendidikan yang di mana beliau mencetuskan banyak berbagai macam pendidikan ataupun semboyan-semboyan pendidikan yang benar-benar kita terapkan di dalam kurikulum, terutama kurikulum Merdeka. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin
yang kuat yang berasal dari diri ataupun berasal dari luar dirinya sendiri. Intinya masalahnya siswa itu adalah sosok yang memiliki kemampuan yang sudah dibawa sejak lahir. Cuman terkadang kita sebagai guru kurang menggali informasi pada anak didik kita yang sudah benar-benar dibawa oleh anak-anak itu sendiri. Nah, di sini dikatakan juga menurut Dian Gezen menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Nah, di sini ada dua pendapat paradigma. Bapak Ibu, mudah-mudahan sekolah kita ke depan bisa kita terapkan disiplin positif dimulai dari diri kita sendiri sebagai Bapak dan Ibu guru. Next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gezen dalam bukunya yaitu menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 hal inilah yang menjadi motivasi perilaku manusia. Terutama kita kaitannya adalah dengan peserta didik kita di dalam kelas. Jadi 3 hal ini harus Bapak Ibu pahami. Ternyata anak didik kita itu memiliki motivasi perilaku yang harus kita akui dan kita junjung. Baik, slide yang berikutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita di sini kembali kepada para peserta didik. Perilaku manusia memiliki tujuan terkadang kita tidak menyadari. Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ini Bapak Ibu nanti bisa melihat pada pada siswa-siswi kita di kelas. Yang pertama, ternyata anak didik kita itu membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana dia cara beradaptasi di dalam lingkungan dia sendiri, intinya di dalam kelas. Makanya terkadang anak-anak didik kita itu banyak sekali yang masih susah untuk melakukan tindakan sosial. Ada yang menyendiri, ada yang hanya bisa berteman dengan 1 orang. Nah, itu tugas kita sebagai guru untuk membawa anak-anak didik kita itu bisa berbaur ke semua lapisan yang ada di dalam kelas. Terus yang kedua, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Dalam arti anak-anak didik kita itu tidak hanya datang untuk belajar, pulang, dan besoknya datang lagi, tetapi tidak. Waalaikumsalam. Dan Naura. Oke, terima kasih Pak sudah hadir, sudah datang untuk Bu. Kira-kira Naura Siva kenapa panggil? Tahu? Naura nggak tahu ya. Dengar bahwa kalian ya bendahara kelas, tugas bendahara mengatur keuangan. Di mana keuangan kelas ini sudah disepakati oleh kelas, orang tua, murid, serta diberikan informasi dari kelas. Ya. Nah, informasi yang diterima bahwa di kelas Nora dan saya itu marah-marah, kata anak-anak. Marah dulu deh. Kenapa katanya marah? Benar? Waktu itu ada di kelas dulu terus ada yang kayak belanja bahan buat lomba itu terus dia minta uang sama kelas, terus
sekitar 250 gitu. Belanja itu kayak kayak habisnya kebanyakan. Itu total kan 450. Terus ya sebenarnya barang yang dibeli juga banyak sih, cuma karena mereka beli yang gak lihat harga jadinya bisa banyak. Nanti main ngambil-ngambil aja Ya, gitu ya. jadinya kalau uang kas kurang kan juga yang biasanya bendahara uang kas kayak Oke. Nah, apa yang Nora lakukan? Kok kata anak-anak Nora marah-marah? Apa yang kesel Nora karena gimana ya, kan harusnya kan ada komunikasinya juga kan sama jadi kok ada komunikasinya banget cuman karena jabatannya lebih tinggi aku juga nggak bisa marahin. Oke, tapi dari sikap Nora yang diperlihatkan kepada mereka itu terlihat Nora itu berbeda gitu ya, marah lah gitu ya. Ya wajar sih kalau ibu juga sebagai bendahara misalkan, ya pasti melakukan hal yang sama, apalagi itu kan mengelola keuangan orang banyak gitu ya, bukan hanya uang pribadi satu dua orang. Tanggung jawab pasti lebih berat untuk mengelola keuangan. Mungkin di situ Nora marah, merasa nggak dihargai gitu ya. Nah, tapi tak kira-kira dengan dengan sikap yang Nora berikan kepada mereka sampai mereka merasa kok Nora berbeda ya, Nora marah begini begitu. Kira-kira ada kesepakatan kelas yang dilanggar nggak? Kurang menghormati sesama teman. Nah, berarti ke depan kalau Nora diperlakukan lagi seperti itu, kira-kira apa yang Nora lakukan? Apakah diam saja atau marah-marah sendiri lagi tanpa menyelesaikan masalah, tanpa memberitahu siapapun, atau harus gimana? Ya diomongin aja baik-baik sama manajemen Kalau secara pribadi ya, mungkin dilibatkan kelas juga gitu ya, ataupun dilibatkan wali kelas juga agar penyelesaiannya cepat selesai. Oke, berarti ke depan bisa ya dilakukan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Nora. Nah, sedangkan masalah siswa, Ibu, kalian kan berdua bendahara ya, bendahara satu, bendahara dua ya. Nah, kalau di Sipa apa sih masalahnya kok Bunda bilang mereka Sipa marah-marah di kantin gitu? Kenapa tuh? Ini Ibu. karena aku lagi makan karena dia nggak bayar kas dulu bun tapi dia jajan dulu di kantin. Sedangkan kalau aku tadi kan aku nggak ada duit kayak gitu terus bun. Nah karena aku udah kesel banget udah kayak nih orang kenapa nggak bayar kas tapi jajan mulu gitu kan. Ya udah aku samperin lah ke kantin aku sampai dia kenapa kamu nggak bayar kas tapi kamu jajan mulu itu banyak orang kan yang benar. Nah terus dia bilang udah nanti aku bayar kas gitu kan. Kapan? Dari kemarin tuh dia gitu mulu, aku bilang kayak gitu. Tapi terjadi inilah ya di kantin itu banyak orang juga kali ya. Ya benar sih. Kadang kita kan jengkel juga ini orang kok berapa sih uang kas? 2.000, 1.000 ya. 1.000. Nah uang 1.000 aja kayaknya sulit banget untuk bayar gitu kan, 1.000 seminggu kan sulit gitu bayarnya. Tapi dia jajan sehari sampai 10.000, 20.000 ada duit. Nah mungkin sama, ibu pasti kesel juga karena apa? Di saat kita mau beli ini yang diperlukan oleh kelas, atau uang kas nggak ada, gitu kan ya? Yang benar wajar kalau Siva melakukan hal seperti itu, ya kan? Tapi kira-kira dengan tindakan Siva tadi, kira-kira ada kesepakatan kelas yang dilanggar nggak? Kira-kira? Mungkin Berarti tidak, Siva sudah melanggar, tidak saling menghormati. Kenapa? Karena marah-marah di kantin, dia jadi malu gitu ya. Tentang apa yang
cinta ini telah habis sudah.